Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Fadilah dari Prodi Teknik Listrik Politeknik Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sistem kendali PID Orde 2 dan 3 menggunakan MATLAB. Apa itu MATLAB? MATLAB merupakan suatu software pemrograman, perhitungan, dan analisis yang banyak digunakan dalam semua area penerapan matematika, baik bidang pendidikan maupun penelitian pada universitas dan industri. Dengan MATLAB, maka perhitungan sistematis yang rumit dapat diimplementasikan dalam program dengan lebih mudah. Tujuan untuk yang pertama, agar mahasiswa memiliki pengetahuan dasar program MATLAB dan melatih mahasiswa dan terampil dengan dasar matematika. Yang kedua, agar mahasiswa memiliki kemampuan melakukan perhitungan dan memberikan pengalaman tentang matriks dan pembentukannya. Yang ketiga, agar mahasiswa memiliki kemampuan menulis program yang membutuhkan waktu pengerjaan yang cukup lama serta skrip yang cukup panjang. Untuk yang terakhir, yang keempat, agar mahasiswa memiliki kemampuan menulis program untuk menampilkan sebuah grafik. Sistem fungsi alih Orde 2. Suatu sistem memiliki fungsi alih sebagai berikut. CS per RS sama dengan 1 per S kuadrat ditambah 10S ditambah 20. Baik, teman-teman, di sini saya menggunakan nilai 10 dan 20. Untuk respon awal, CS per RS sama dengan 1 per S kuadrat ditambah 10S ditambah 20. Num sama dengan 1, Den sama dengan 1, 10, 20. Step dalam kurung Num, Den. Untuk respon awal sistem, seperti gambar di samping. Untuk respon yang kedua, CS per RS sama dengan KP per S kuadrat ditambah 10S ditambah 20 ditambah KP. T sama dengan 0.20,5,25. KP sama dengan 200. Num sama dengan KP. Den sama dengan 1, 10, 20 ditambah KP. Step dalam kurung Num, Den, T. Untuk respon yang kedua dinamakan respon sistem dengan kendali P. Baik, teman-teman bisa melihat dengan gambar di samping. Untuk respon yang ketiga, dengan rumus CS per RS sama dengan KD ditambah KI per S kuadrat ditambah 10S ditambah KD ditambah 20 ditambah KP. T sama dengan 0.20,5,25. KD sama dengan 5. KP sama dengan 250. Num sama dengan KD. Den sama dengan 1, 10 ditambah KD, 20 ditambah KP. Step dalam kurung Num, Den, T. Baik, untuk respon sistem yang ketiga dinamakan respon sistem dengan kendali PD. Teman-teman bisa lihat gambar grafiknya ya. Untuk selanjutnya, CS per RS sama dengan KP ditambah KI per S kuadrat ditambah 10S ditambah 20 ditambah KP ditambah KI. T sama dengan 0.20,5,25. KP sama dengan 30. KI sama dengan 100.
num sama dengan KP, KI, dan den sama dengan 1, 10, 20 ditambah KP, KI. Step dalam kurung num, den, T. Untuk ini dinamakan dengan respon sistem kendali PI. Untuk selanjutnya, CS per RS sama dengan KD ditambah KP ditambah KI per S kuadrat ditambah 10S ditambah KD ditambah 20 ditambah KP ditambah KI. T sama dengan 0,2, 0,5, 25, KD sama dengan 40, KP sama dengan 220, KI sama dengan 100, num sama dengan KD, KP, KI, den sama dengan 1, 10 ditambah KD, 20 ditambah KP, KI. Untuk yang ini, yang terakhir, dinamakan dengan respon sistem kendali PID. Teman-teman bisa melihat grafiknya. Baik, kita masuk ke sistem fungsi alih orde 3. Suatu sistem memiliki fungsi alih sebagai berikut. CS per RS sama dengan 1 per S pangkat 3 ditambah 10S ditambah 20 ditambah 40. Untuk yang pertama, CS per RS sama dengan 1 per S pangkat 3 ditambah 10S pangkat 2 ditambah 20 ditambah 40. Num sama dengan 1, den sama dengan 1, 10, 20, 40, step dalam kurung num, den. Di sini grafik untuk sistem awal bisa teman-teman lihat sendiri ya. Untuk respon yang kedua, CS per RS sama dengan KPS per S pangkat 3 ditambah 10S kuadrat ditambah 20 ditambah KP S ditambah 40. T sama dengan 0,25, 2, 100. KP sama dengan 400, num sama dengan KP, den sama dengan 1, 10, 20 ditambah KP, 40. Step dalam kurung num, den, T. Baik, untuk respon sistem kendali yang kedua bisa disebut dengan respon sistem dengan kendali P. Grafiknya bisa teman-teman lihat ya di samping. Untuk respon yang ketiga, CS per RS sama dengan KDS kuadrat ditambah KPS per S pangkat 3 ditambah 10 ditambah KDS kuadrat ditambah 20 ditambah KPS ditambah 40. T sama dengan 0,2, 5,2, 100. KD sama dengan 10, KP sama dengan 50, num sama dengan KD, KP, den sama dengan 1, 10 ditambah KD, 20 ditambah KP, 40. Step dalam kurung num, den, T. Untuk respon yang ketiga, bisa juga disebut dengan respon sistem kendali PD. Di sini untuk respon yang ketiga bisa teman-teman lihat gambar grafiknya. Untuk respon yang keempat, CS per RS sama dengan KPS ditambah KI per
S pangkat 3 ditambah 10S kuadrat ditambah 20 ditambah KPS ditambah 40 ditambah KI. T sama dengan 0,2, 5,2, 100. KP sama dengan 60, KI sama dengan 200, num sama dengan KD, KI, dan sama dengan 1, 10, 20 ditambah KP, 40 ditambah KI. Step dalam kurung num dan T. Untuk respon yang keempat, bisa teman-teman sebut juga dengan respon sistem kendali PI. Baik, untuk respon kendali PI, bisa teman-teman lihat di grafik berikut. Ini respon yang keempat. Untuk respon yang terakhir, CS per RS sama dengan KPS ditambah KI per S pangkat 3 ditambah 10 ditambah KDS kuadrat ditambah 20 ditambah KPS ditambah 40 ditambah KI. T sama dengan 0,2, 5,2, 100. KD sama dengan 80, KP sama dengan 440, KI sama dengan 200, num sama dengan KD, KAP, KI, dan 1 dan sama dengan 1, 10 ditambah KD, 20 ditambah KP, 40 ditambah KI. Step dalam kurung num dan T. Untuk respon yang terakhir, bisa teman-teman sebut juga dengan respon sistem dengan kendali PID. Bisa teman-teman lihat grafik respon sistem kendali PID-nya. Tips untuk respon sesuai kriteria. Yang pertama, respon sistem loop terbuka. Kedua, aplikasi controller P untuk memperbaiki freeze time. 3. Tambahkan controller I untuk menghilangkan steady step error. 4. Kemudian tambahkan controller D untuk memperbaiki overshoot. Untuk yang terakhir, yang kelima, kombinasikan konstanta yang ada untuk mendapatkan respon yang diinginkan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya untuk sistem PID order 2 dan order 3. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.